Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Tampaknya saham-saham big cap. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ada Telkom, Astra International, BBRI, kemudian juga ada BBCA pemirsa. Telkom direkomendasikan buy, supportnya di 3.500, resisten 4.000. Astra direkomendasikan buy di 6.250, 6.750. BBRI support di 4.000, resisten di 4.500. BBCA tadi pun juga sempat kita ulas, support di 8.000, resisten hingga ke 9.000. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, beberapa pertimbangan Pak, apakah keempat saham ini cukup dijagokan nanti di momentum window dressing, Pak Kiswoyo? Kalau kita bicara window dressing, tidak semuanya bisa terjadi ya, karena jadi gambaran window dressing pertama, saham-saham ini dimiliki oleh semua, bukan sebagian besar, oleh semua fund manager besar. Jadi kita cari aset manajemen yang AUM-nya besar, kita buka fund fact-sheet-nya bulanannya, itu mereka pegang saham apa saja. Memang ada 6 yang utama, yang 4-nya sudah masuk di sini, yaitu Astra, Telkom, BRI, BCA, terus ada Mandiri dan BBNI. Tapi ada syarat kedua adalah harga saat ini masih lebih rendah daripada harga closing tahun kemarin. Jadi kalau harga saat ini sudah lebih tinggi, ya nggak akan terjadi window dressing sih sebetulnya gitu. Jadi dengan beberapa persyaratan itu kita harus cek lagi. Kalau mau dicek sebentar ya, ini BRI saya lihat dulu, bentar candle monthly-nya. Baik, kita boleh ke Telkom dulu Pak? Ke Telkom dulu? Ya, boleh, kita ke saham pilihan pertama dulu Pak, sekalian untuk ulas dari sisi teknikalnya untuk Telkom. Bentar, Telkom. Kalau kita lihat Telkom ya sebetulnya sudah kemungkinan window dressing kecil ya, saya bilang. Sudah kecil ya, karena memang dia mencoba ada resisten di level 4.000, tapi kalau dia bisa tembus 4.000 mungkin baru dia akan ke arah 5.000. Baik. Seperti itu. Rekomendasi buy untuk jangka pendek dan menengah Pak, support dan resistennya untuk Telkom? Betul, bisa. Jadi kalau resisten terdekat ya sebetulnya antara 3.500 ya. 3.500 kalau bisa tembus 4.000 dia bisa balik lagi ke arah 5.000-an. Kalau kita bicara window dressing, kayaknya dia sudah nggak bisa, udah lewat. Jadi posisi harga saat ini sudah lebih tinggi daripada akhir tahun kemarin gitu loh. Jadi nggak mungkin ada window dressing sih gitu. Untuk Telkom, buy di level berapa tadi Pak? Di bawah level 3.500 lah, itu sebetulnya sudah aman. Hari ini di 3640, tunggu koreksi lebih dalam lagi di buy on support di 3.500 untuk Telkom. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada Astra International Pak. Ditutup di perdagangan sesi kedua hari ini untuk ASII di level 0,39%, 6425. Intraday tadi sempat ke 6.500. Analisis dan rekomendasi buy berapa di ICI? Ya sebetulnya kalau buy sih, saya dulu waktu di bawah level 5.500 saya sering rekomendasi buy terus kan ya. Jadi ya sekarang udah lewat sih ya sebetulnya, sudah bahkan 6.000 pun sudah lebih, sudah mau mendekati 6.500, bahkan bulan kemarin sempat ada angka di atas 6.600. Ya sebetulnya best buy-nya sudah lewat sih Mas, kalau ngomong jujurnya gitu loh. Karena best buy-nya ya di waktu kemarin di bawah 5.000, di bawah 5.500, sekarang udah di atas 6.000, bahkan mendekati 6.500 sih. Untuk range jangka pendek Pak, mungkin seminggu 2 minggu ke depan? Ya kalau dia bisa bertahan di atas level 6.500, dia mungkin ke arah 7.000 sampai 8.000 sih gitu. Mungkin bicara tahun depan dia bisa main di area 7.000, 8.000 lagi. Kalau window dressing saya lihat sudah nggak bisa, karena harganya sekarang udah lebih tinggi daripada harga closing tahun kemarin ini saya bilang. Baik. Jadi sudah tidak ada kemungkinan window dressing di Astra International sih. Jangka pendek buy di level berapa? Ya aduh saya bingung ya kalau udah begini. Saya udah mahal nih jujur aja sih ya. Kalau mau nekat-nekat beli di area dekat-dekat 6.000 lah ya, di bawah 6.100 lah. Baik, tunggu koreksi juga ya Pak ya, buy on support. Kemudian dengan capaian 6425 hari ini resisten terdekat Pak. Singkat saja 6.500 ya. Baik, untuk Astra International. Kemudian kita beralih ke BBRI Pak. Tadi pun belum sempat kita ulas untuk BBRI. Buy di level berapa di tengah penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini? BBRI masih murah, saya lihat ini sebetulnya bentar kok lagi loading ya.
Penutupan di 3.990 Pak, berbalik melemah. Intraday tadi sempat ke 4.050 Pak Kiswoyo. Kalau dia bisa break dan bertahan di atas 4.000, sebetulnya dia bisa ke arah 5.000. Jadi kalau kita bicara tahun depan ini levelnya adalah di area 5.000 sampai 6.000 sebetulnya, seperti itu. Jadi saya bilang menarik sebetulnya, masih murah sebetulnya. Tapi kalau window dressing, ntar ini saya lagi loading tidak jalan ini tracknya. Ya, bentar, window dressing kayaknya seingat saya sih dia udah mepet sini. Terus belum jalan soalnya. 3.990 hari ini penutupan, intraday terendah sekaligus, dan titik ini 2 kali disentuh oleh BBRI sebelum beberapa menit jelang penutupan dan pasca penutupan untuk BBRI. Ya kalau saya bilang menariknya masih menarik karena masih di bawah 4.000 gitu ya. Iya. Tapi jangan berharap untuk window dressing lah gitu loh. Kalau di luar tidak berharap dari window dressing sih sebetulnya di bawah 4.000 masih menarik gitu loh. Untuk sampai tahun depan itu mungkin bisa di arah 5.000 6.000-an. Oke, baik. Yang sudah ambil posisi di hold saja ya Pak, mengingat target dari resisten tadi cukup tinggi Pak Kiswoyo. Kita beralih ke sampel yang terakhir Pak, PBCA juga direkomendasikan buy 9.000 resisten. Seberapa optimis Anda Pak Kiswoyo untuk target PBCA 9.000 sampai dengan akhir tahun? Sebetulnya target akhir tahun bisa sampai 11.000 sih, karena harusnya tahun ini akan coba bikin new high dan semoga itu bisa tercapai di area 11.000-an. Terus juga kalau kita lihat ini untuk window dressing dia masih bisa nih. Ini salah satu saham yang saya bilang masih bisa window dressing. Karena kalau kita lihat closing tahun kemarin itu ada di area 9.000 lebih gitu loh. Jadi ini saya bilang masih sangat menarik sih sebetulnya. Dan karena dia sempat ada hype di area dekat 11.000 tahun kemarin, harusnya tahun ini dia bikin new high lagi mungkin di 11.000-an lah gitu. Baik. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Telkom, Astra International, BBRI, dan juga PBCA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap dari tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana posisi indeks harga saham gabungan penguatannya makin terbatas pemirsa di penutupan sesi kedua hari ini. Namun level 8.400-an masih mampu dipertahankan, di mana di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan menguat tipis di 0,16%, ditutup di 8.419.917. Pelemahan penguatan maksud saya terbatas setelah di sesi pertama mencatatkan rekor intraday tertinggi di 8.491. Kita langsung saja ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 melemah di 0,07%, melemah tipis. Jakarta Islamic Index melemah di 0,39%. LQ45 juga melemah di 0,11%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Konsumsi non-primer memimpin penguatan di 2,50%. Infrastruktur juga menguat di 0,52%. Properti dan barang baku kompak mengalami pelemahan. Selanjutnya saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers. BMRI melaju paling kencang hari ini, transaksi hingga ke 1,2 triliun rupiah. Bufa hari ini juga melesat di 1070. Wi-Fi juga melejit di atas 6% hari ini di 3.700, dan cuan hari ini cuan di 2.230 rupiah per sahamnya. Selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada koin. Hari ini berbalik melemah di 3460. Dewa juga tertekan usai naik tinggi di perdagangan sebelumnya di 412. NRCA juga melemah di 1095, dan KLPF dari farmasi juga tertekan di 1210 rupiah per sahamnya. Update penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung dengan kami, Pak Kiswoyo. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif. Langsung saja yang menanyakan saham MDKA, Pak, ingin masuk, direkomendasikan atau tidak? MDKA sudah tertekan dalam di beberapa hari terakhir. Ada Bapak Jason Yohan dari Jakarta. Analisis untuk MDKA. MDKA selama masih di atas 2000 sebetulnya masih aman, karena 2000 itu level support kuatnya dia.
Terus resistennya sebetulnya range lebar ya, itu range saat ini adalah 2000 sampai 2500. Ya. Jadi selama di atas level 2000 masih aman sih sebetulnya gitu. Oke, selagi supportnya terjaga di atas 2000 masih direkomendasikan buy. Selanjutnya Bapak Purnomo dari Surabaya Pak, ini menanyakan saham Antam, support dan resistennya. Antam. Aduh, Antam seperti jebol di bawah 3000 ini agak-agak tidak nyaman saya. Karena range-nya itu nanti dia antara 2850 sampai 3000 saat ini sebetulnya gitu. Kalau mau beli ya tunggu di area 2850. Oke. Karena range-nya dia 2850 sampai 3000 sih sebetulnya gitu. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan Pak dari saya akan coba cek ini dari Bapak Inder Buksanil, tapi tidak menyebutkan lokasi di mana. Teknologi Pak, ada WiFi sudah ambil posisi di 2700. Hari ini WiFi juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Analisis dan rekomendasi untuk WIFI Pak. Untuk WiFi solusi energi digital ini kalau dia sudah break 3500 saat ini candlenya juga hijau tebal aman. Berikutnya dia ada level 4000. Sebenarnya dia menuju ke arah 4000. Kalau dia berhasil jebol lagi 4000 ya ke arah 4,5 lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi sebetulnya sudah aman sih karena kan level bawahnya saat ini adalah 3500, jauh lagi. Oke. Masih bisa di hold Pak dengan harga 2700, profitnya sudah cukup tinggi. Jagain aja di area 3,5. Kalau dia turun di bawah 3,5 mulai hati-hatilah gitu. Baik, selanjutnya menanyakan saham WMUU Pak di harga 39 bisa ke 50 tidak? WMUU. Aduh, ini saham akselerasi ya, hati-hati ya ini. Harga di bawah gocap akselerasi. Aduh, saya lihat ada resistennya soalnya di area 43 nih. Kalau dia nggak tembus 43 bisa balik lagi, range-nya memang lebar sih ini. Oke. Profil risiko seperti apa Pak Kiswoyo? Singkat Pak? Janganlah, ini soalnya saham-saham akselerasi ya. Oke, belum direkomendasikan ya Pak ya? Iya. Baik. Jangan. Oke, selanjutnya ada Kristina dari Lampung menanyakan saham grup Prayogo Pangestu, ada cuan Pak, sudah ada di 2360, rekomendasinya? Cuan range-nya ini adalah antara 2000 sampai 2500 dan saat ini posisinya berada di tengah-tengah lagi. Ya. 2230 ya. Jadi ya kalau mau beli saya bilang tunggu area 2000, kalau area jualnya 2500 memang range-nya segitu lebar sih, 500 rupiah. Oke. 2360 masih bisa di hold? Masih bisa di hold sih. Baik, selanjutnya kita ke Balikpapan, Pak. Ada Bapak Christian menanyakan PPRE punya harga average di 130, Pak? PPRE ya selama dia masih berada di atas level 120-an masih aman sih, 120, 110. Ya. Range dia antara 110 sampai 130. Saat ini kan di range 120 ya. Jadi ya masih aman lah. Nanti kalau turun di bawah 110 baru dia ke arah 100 sih. Gitu. Oke, baik. Untuk Bapak Christian di Balikpapan untuk PPRE. Selanjutnya menanyakan saham Gosco, Pak. Sudah ambil posisi di 302, tidak menyebutkan nama dan lokasi. GZCO. Gosco ini kalau saya lihat sudah tembus 300, berarti nanti dia ke arah 330. Kalau 330 tembus, baru ke arah 350 sampai 400 gitu. Baik, masih bisa di hold Pak? 302? Masih bisa di hold kok. Kalau ingin profit di level berapa dan buyback kembali? Sayang ya, saya bilang ini sebetulnya 330 tembus, dia ke arah 350 sampai 400 lagi sih mainnya. Baik. Selanjutnya pertanyaan datang dari Abang, tidak menyebutkan lokasinya di mana, menanyakan sampai NBN Pak, khusus terkait dengan aksi koperasi dan perubahan pengendali. Dari sisi teknikal Pak mungkin untuk PNBN? Bang Panin ya ini? Ya. Sideways saya lihat dia range antara 1000 sampai 1100 sih ini. Nggak kemana-mana, range-nya memang lebar sih segitu, 1000 sampai 1100 ya. Belum ada pergerakan sih saya lihat gitu. Rekomendasinya seperti apa Pak Kesoyo? Ya karena setway-nya lama juga ya, sudah hampir 2 bulan ya. Sebulan 2 bulan ya, saya jadi bingung nih karena range-nya juga lebar sih 1000 sampai 1100 ya. Dan dia mainnya di sini-sini aja sih, belum ada tanda-tanda ya. Kalau mau break di atas 1100 dia baru kencang sih. Kalau masih di bawah 1100 sampai 1000 ya udah begini-begini aja gitu. Baik.
Selanjutnya kita ulas untuk PGEO, Pak. Bapak Robert dari Maluku baru ingin masuk level entry ideal untuk PGEO. PGO memang sudah ada di low selama dia nggak jebol seberapa? Waduh, dia di low ya. Ini ada restri support di, bentar, mana sih? Supportnya ada di 1175. Selama dia nggak jebol 1175, saya bilang aman. Terus resisten berikutnya di 1250. Ya. Kalau dia udah main 1250 baru aman sih ke atasnya lagi. Rekomendasinya? Hati-hati ya, karena kalau jebol 1170 dia bisa ke 1000-an lagi nih nanti nih. Baik, analisis untuk PGO di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini menguat di 1.200 di 0,84% dan sempat tertekan di 14 November di 1.175. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pak Kiswoyo menanyakan saham. Saya coba akan lihat. Bapak Kas dari Medan, Sumatera Utara, menanyakan saham Daas Bara Lestari, Pak, DAAZ, support dan resistennya, dan baru ingin masuk. Level berapa direkomendasikan untuk Daas, atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu? Wait and see dulu, karena memang dia lebar 2100 sampai 2300. Ini dia habis downtrend dalam ya. Saya takutnya cuma dead cat spawn, artinya technical rebound doang, nanti dia bisa turun lebih dalam lagi nih. Jadi kalau dia belum break 2400, arahnya masih bisa ke bawah lagi sini gitu. Jangan dulu lah. April sampai Oktober lebih cenderung tertekan, Pak, untuk Daasnya? Ya betul. Jadi saya bilang kalau dia belum break di atas 2400 belum kuat. Takutnya ini hanya kenaikan sesaat untuk turun lebih dalam lagi sih. Gitu. Baik. Kemudian Bapak Victor dari Malang menanyakan saham Bumi. Rekomendasi di harga berapa baru ingin masuk sepertinya? Bumi ini kan bagus sih, udah break 200, jadi awalnya dianggap sepele, cuma sekedar sendawa berlebihan. Lama-lama sakit dulu hati, ujung-ujungnya sesak napas juga. tengah lagi sekarang. Iya. Iya, kalau mau beli tunggu di bawah 210 lah. Itu level 200 sama 210 lah. Itu level untuk beli sih. Oke. Terakhir ada Martina Yasus Saputro, Pak. Singkat saja ini menanyakan BBCA. Ternyata dia ngikutin penjelasan BBCA tadi, Pak. Katanya Bapak belum sebut support dan resisten untuk BBCA. Singkat saja, Pak Kiswoyo. Supportnya di area 8.000 saat ini. Ya. Itu persis ada tutup gap dia juga. Resisten terdekat adalah di area 9.000. Jadi kalau udah break 9.000, nanti 9.000 sampai 10.000 mainnya 10.000 terus 10.000 sampai 10.000 11.000 gitu. Baik, jawaban untuk Martina Yasus Saputro yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Kiswoyo, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak Kiswoyo. Oke, siap. Thank you. Baik, terima kasih. Ada Bapak Kiswoyo, Direktur PT Rumah Para Pedagang. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.